Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai olah data regresi logistik dengan SPSS dengan mata kuliah metode penulisan dan penelitian ilmiah K2 Manajemen IPB. Di sini kelompok 18 terdiri dari saya sendiri, Linda Ainatun Syafa'ah, dan juga Maya Sofianti. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu regresi logistik. Jadi, regresi logistik atau biasa disebut dengan model logistik atau model logit merupakan sebuah pendekatan untuk model prediksi seperti halnya pada regresi linear atau ordinary least square regression. Perbedaannya, pada regresi logistik ini, peneliti hanya memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Maksud dari skala dikotomi yaitu skala data nominal dengan dua kategori saja, misal ya dan tidak, baik dan buruk, dan juga tinggi dan rendah. Pada OLS atau regresi linear, mewajibkan syarat atau asumsi bahwa bahwa error varian harus terdistribusi secara normal. Namun untuk regresi logistik tidak dibutuhkan asumsi tersebut. Sebab pada regresi logistik mengikuti distribusi logistik. Selanjutnya yaitu ada jenis dari regresi logistik. Yang pertama yaitu ada regresi logistik biner. Regresi logistik biner ini digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan dari variabel terikat, misalnya yaitu membeli dan tidak membeli, loyal dan tidak loyal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial ini digunakan ketika variabel terikat memiliki lebih dari dua kategorisasi. Misalnya kategori 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi logistik. Yang pertama, dalam regresi logistik ini tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen ini juga tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas juga tidak diperlukan pada regresi logistik. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik, baik interval ataupun skala rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau memiliki dua kategori saja. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel yang lain. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam regresi logistik ini relatif besar dengan minimum jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor. Yang terakhir, regresi logistik ini dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Nah, odds ratio ini dalam regresi logistik juga sering dinyatakan sebagai probabilitas. Kemudian ada persamaan umum dalam regresi logistik. Dengan persamaan sebagai berikut, di sini ada keterangan untuk ln merupakan logaritma natural, P-aksen merupakan probabilitas logistik, yang B0 merupakan konstanta, B1 merupakan koefisien regresi dari variabel bebas, dan X merupakan variabel bebas. Kemudian ada syarat mengenai bagaimana penilaian model yang fit. Kemudian yang pertama, untuk min 2 log likelihood ini dibandingkan dengan nilai chi-square dengan ketentuan bahwa nilai min 2 likelihood ini harus lebih kecil dari nilai chi-square agar model itu dinyatakan fit. Kemudian yang kedua, omnibus test merupakan selisih antara nilai min 2 log likelihood sebelum dimasukkannya variabel bebas dan setelah dimasukkannya variabel bebas. Kemudian yang ketiga, Hosmer and Lemeshow test merupakan uji goodness of fit test untuk menentukan model yang dibentuk itu sudah tepat atau belum.
Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan yang signifikan antara model dan hasil observasi. Kemudian yang terakhir ada pseudo R-square yang terdiri dari Nagelkerke R-square, Cox and Snare R-square yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tutorial regresi logistik dengan SPSS. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada regresi logistik biner dengan SPSS, dengan studi kasus mengenai manajemen keuangan, yaitu untuk mengukur tingkat literasi keuangan mahasiswa Universitas Tugu Munas atau TUMU. Sedangkan variabel bebasnya itu ada jenis kelamin, fakultas, dan juga indeks prestasi kumulatif atau IPK. Untuk itu, peneliti membuat kuesioner penelitiannya dan juga menyebarkan kepada 50 responden. Berikut adalah kuesioner yang disebar oleh peneliti ke responden. Di sini dapat dilihat ada jenis kelamin, ada fakultas, ada IPK. Di sini ada 15 pertanyaan yang ditanyakan meliputi pengetahuan umum, terus tabungan dan pinjaman, asuransi, dan juga investasi. Di sini karena logistik biner, jadi antara benar dan salah bisa dikategorikan kode 0 dan 1. Untuk SPS-nya akan saya share screen. Oke, baiklah, di sini kita buka dulu ya aplikasi SPSS-nya. Oke, di sini di sheet-nya ada data view sama variabel view. Dan di sini kita klik dulu variabel view-nya, muncullah seperti ini, masih kosong ya guys. Nah, di sini kita masukkan nama-nama variabelnya yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, karena studi kasusnya di sini ada 3 variabel, kita masukin 3 variabel independennya. Kita kasih kode X1, kita enter aja dulu. Ini untuk variabel independen namanya jenis kelamin. Nah, kita klik di labelnya, kasih name aja, kasih nama jenis kelamin. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada values. Nah, values ini kita klik 3, kita isi saja. Karena jenis kelaminnya ada 2, perempuan dan laki-laki, kita isi value yang pertama itu 0, untuk kita kasih labelnya itu untuk jenis kelamin perempuan. Kita klik aja, lalu kita klik add. Untuk selanjutnya kita masukin kode 1, untuk labelnya itu jenis kelamin laki-laki. Nah, add aja, karena udah 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki seperti berikut, kita bisa klik OK. Nah, sudah terlihat ya guys seperti ini. Lalu di sini kita lihat di measure, ini untuk skala pengukuran statistik, itu jenis kelamin termasuk ke dalam nominal. Kita klik nominal. Oke, selanjutnya ke variabel yang kedua, independen, yaitu X2. X2 guys. Oke. Nah, di sini labelnya kita isi dengan fakultas. Kita klik lagi ke value, kita isi value ini, kita membedakan fakultas non-ekonomi sama ekonomi. Di sini untuk value 0, kita kasih label untuk fakultas non-ekonomi. Non-ekonomi, kita tulis aja, kita add, lanjut kita kasih value 1 untuk labelnya itu yang ekonomi, yang dari fakultas ekonomi. Oke, kita add aja, lalu klik OK. Nah, di sini misalnya kita ganti tetap di nominal karena fakultas. Lanjut kita ke variabel independen yang 3, itu ada IPK. Nah, kita klik di label. Kita kasih tulis IPK. Lalu klik value. Klik titik 3, value
Untuk yang bernilai 0 itu kita kasih label IPK-nya kurang dari 2,5. Kita add, lalu kita kasih kode 1 di value untuk yang IPK-nya lebih besar sama dengan 2,5. Oke, kita add, lalu kita klik OK. Nah, untuk IPK sendiri, measure-nya kita kasih ke scale aja, karena kalau di statistik itu IPK masuknya di interval. Lalu yang terakhir, di variabelnya itu tinggal variabel dependent, itu kita kasih simbol Y. Nah, kita kasih label di sini variabel dependent-nya literasi keuangan. Lanjut, kita isi di values-nya. Untuk value yang dengan kode 0 atau kita kasih nilai 0 itu untuk yang pemahamannya rendah. Oke, untuk value dengan nomor 1 untuk yang literasinya tinggi. Oke, kita add, kita klik OK. Nah, mungkin di sini measure-nya kita kasih ke ordinal aja, karena tingkat literasi itu bisa diperlingkat. Oke. Nah, karena kita sudah masukin semua variabel, ada variabel independen, itu jenis kelamin, fakultas, dan IPK, dan juga ada variabel dependen, itu literasi keuangan, kita langsung mengarahkan SPS kita ke data view yang ada di sini. Nah, kalau udah orange berarti udah pindah datanya, guys. Nah, di sini kita pindahkan saja dari hasil kuesioner yang telah diisi responden kita ke kotak ini. Mungkin aku buka dari Excel aku mengenai hasil dari 50 responden yang udah mengisi kuesioner penelitiannya. Oke, ya, PSS ini dari Excel bisa langsung dipindahkan ya, guys. Sebentar. Oke, kita langsung kopas aja di sini. Benar. Nah, udah terlihat di sini. Oh ya, di sini mungkin karena nilai di data view-nya ini 1,00, karena nolnya nggak ngaruh, mending kita ubah yang di desimal ini kita kasih 0 aja, biar nol yang terbuang itu bagus aja gitu. Oke, kita kembali lagi ke data view. Oke, lalu oh ya, ini yang ininya belum keisi, sebentar. Aku buka SPS, aku buka ini dulu ya, dari Excel dulu. Untuk yang Y-nya itu merupakan tingkat literasinya ketika sudah diolah oleh peneliti. Sebentar, aku stop share dulu. Ini aku sedang ngepindahnya dari data yang udah aku buat tutorialnya. Oke, udah bisa aku tampilin lagi screen-nya. Nah, ketika udah dipindahin semua hasil data kuesioner yang kita awal dari responden, ini ada 0101 sesuai dengan studi case kita, ini ada 50 responden. Nah, di sini udah 50. Lalu kita klik di analyze.
Nah, di analyze ini kita cari regression. Nah, di sini karena kita mau regresi biner, jadi kita nyari biner logistik. Nah, di biner logistik tampilannya seperti ini. Untuk variabel dependennya kita klik yang literasi keuangan. Nah, udah. Terus untuk yang bentar. Seperti ini. Lalu yang covariatnya kita isi jenis kelamin, ya, terus fakultas sama IPK. Nah, kalau udah seperti ini, pastikan di metodenya ini tetap di enter, terus kita menuju di save. Ini kita klik yang probabilities, group membership sama unstandardized. Nah, di sini lalu kita klik aja continue. Oke, lanjut kita ke option. Nah, di sini ada 6 kotak yang ada di sini, kita perlu centang. Ada classification plot, host, smart, ratio, case wise, correlation, iteration history, sama CI for XB. Oke, di sini langsung aja kita klik continue. Nah, kalau udah kita isi semua, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah mulai muncul ya teman-teman hasilnya dari olah data yang kita olah tadi di aplikasi SPSS. Nah, di sini mungkin aku ingin ngejelasin yang di sini. Yang pertama ada blok 0, itu beginning block, itu yang mana kita belum memasukkan variabel independen. Nah, ada kayak gini. Lanjut ke blok 1 itu, kita udah masuk ke enter, yang mana kita udah masukkan variabel independen. Selanjutnya untuk interpretasinya akan aku share screen langsung di PPT-nya untuk menjelaskan. Boleh, Indah? Oke, kita akan menjelaskan mengenai interpretasi dari output yang sudah dijelaskan oleh Maya. Untuk yang pertama yaitu dari tabel Cash Processing Summary, yaitu merupakan tabel ringkasan jumlah sampel yang diproses. Tabel di samping ini merupakan ringkasan jumlah sampel yang diproses dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 50 sampel, artinya tidak ada sampel yang hilang ataupun missing. Selanjutnya yaitu tabel dari Dependent Variable Encoding atau tabel pengkodean variable dependent. Dari hasil tabel di samping, ini menggambarkan dari hasil proses input data yang digunakan pada variable dependent, yaitu dari pemahaman terhadap literasi keuangan dengan kode 0, yaitu pemahaman terhadap literasi keuangan itu rendah, sedangkan untuk kode 1, pemahaman terhadap literasi keuangan itu bersifat tinggi. Kemudian tabel iteration history interpretasi logistik dengan SPSS. Dari tabel di samping merupakan tabel iteration history sebelum dimasukkannya variable independent atau pada saat blok 0. Dengan jumlah sampel sebanyak 50 menunjukkan nilai dari min 2 log likelihood ini sebesar 65,342 yang akan dibandingkan dengan nilai chi-square pada taraf signifikansi 0,05 dengan DF sebesar N-1 dengan N sebesar 50 dikurang 1 yaitu 49. Berdasarkan tabel chi-square diperoleh nilainya yaitu sebesar 66,338. Jadi untuk nilai min 2 log likelihood ini lebih kecil dari nilai chi-square, yang artinya model pada regresi tersebut sebelum dimasukkannya variabel independen bersifat fit dengan data. Kemudian tabel dari classification tabel. Interpretasi dari tabel di atas
Tabel di atas merupakan tabel kontingensi 2x2 atau biasa disebut dengan frekuensi harapan berdasarkan variabel dependent. Untuk jumlah sampel dengan kategori literasi keuangan rendah yaitu sebesar 18, untuk kategori literasi keuangan tinggi yaitu sebesar 32. Jadi nilai keseluruhan persentase sebelum dimasukkannya variabel independen yaitu sebesar 64%. Yang didapat dari hasil 32 dibagi 50/100 dikali 100%. Kemudian tabel dari variable in the equation. Tabel di atas menunjukkan sebelum dimasukkannya variabel independen dengan nilai slope atau koefisien beta sebesar 0,575 dengan odds ratio atau eksponen B sebesar 1,778. Dengan nilai signifikansi atau p-value dari uji Wald atau biasa disebut dengan T parsial pada regresi linear ini sebesar 0,051. Kemudian penjelasan mengenai variable not in the equation. Tabel di atas ini menunjukkan bahwa variabel independen yang belum dimasukkan ke dalam model regresi. Variabel independen yang belum dimasukkan yaitu ada variabel jenis kelamin, fakultas, dan juga indeks prestasi kumulatif atau IPK. Kemudian yaitu tahap entry variable atau setelah dimasukkannya variabel independen. Berdasarkan tabel di samping, menunjukkan tabel iteration history yang mana menunjukkan nilai min 2 look likelihood ini sebesar 54,235 dan akan dibandingkan dengan nilai chi-square. Nilai chi-square pada tabel berdasarkan DF46 dengan taraf signifikansi 0,05 didapat nilai 62,83 sehingga nilai min 2 log likelihood ini lebih kecil dari nilai chi-square yang berarti model setelah dimasukkannya variabel independen atau variabel bebas bersifat fit dengan data. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lihat dari hasil SPSS Omnibus Test of Model Coefficient. Di sini interpretasinya nilai X3 ini 11,106 lebih besar dari X3 tabel dengan DF-nya 3, yaitu jumlah variabel independen 3. Kalau dilihat di tabel statistik itu 7,81 atau dengan signifikansi sebesar 0,011 yaitu kurang dari 0,05 alfanya sehingga bisa menolak H0 yang dapat diartikan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model. Dengan kata lain modelnya fit atau minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pseudo R-square. Di sini dapat dilihat tabel dari hasil SPSS, model summary-nya. Kita bisa interpretasikan bahwa jika dilihat dari nilai R-square sebesar 0,199 atau bisa dipersenkan menjadi 19,9%. Itu Cox and Snell dan 0,273 atau 27,3% dari Netscale. Nah, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 0,273. Artinya, dari variabel independen kan ada 3, itu jenis kelamin, fakultas, dan juga IPK. Ketika menjelaskan pemahaman terhadap literasi keuangan, sangat tinggi sebesar 27,3%. Nah, adapun
dapat 100% dikurangi 27,3% sama dengan 72,7%, itu merupakan faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada Hosmer and Lemaître test. Di sini dari hasil olahan SPSS dapat kita interpretasikan tabel di atas ini merupakan uji Chi-square dari Hosmer and Lemaître test. Namun dalam penerapannya telah dilakukan modifikasi. Hipotesisnya adalah K0 sama dengan model telah cukup menjelaskan data atau bisa dibilang goodness of fit. Terus H1-nya model tidak cukup menjelaskan data. Nah, jika nilai p-value tidak signifikansi atau 0,645 lebih besar dari alfanya yaitu 0,05, maka terima H0. Jadi kesimpulannya bahwa model telah cukup menjelaskan data atau bisa dibilang goodness of fit. Selanjutnya yaitu classification result. Dari hasil tabel SPSS dapat terlihat dan kita interpretasikan bahwa jumlah sampel yang memiliki literasi keuangan rendah bisa dilihat di tabel yaitu ada 14, di sini ada 4. Kita tambahkan jadi 18 orang. Yang mana yang benar-benar memiliki literasi keuangan rendah sebesar 14. Namun yang seharusnya tidak memiliki literasi keuangan rendah atau bisa dibilang tinggi, namun pada kenyataannya rendah itu sebanyak 4 orang. Selanjutnya, jumlah sampel yang memiliki literasi keuangan tinggi itu ada 10 dan 22. Kita tambahkan jadi 32. Yang mana benar-benar memiliki literasi keuangan tinggi itu sebesar 22 orang. Dan yang seharusnya memiliki literasi keuangan tinggi, namun pada kenyataannya tidak atau rendah, itu sebesar 20 orang. Nah, jadi nilai overall percentage sebesar 14 ditambah 22, kita bagi dengan 50 ini 50 responden. Jadi hasilnya 72%, yaitu yang merupakan ketepatan pada penelitian ini. Selanjutnya, ada pendugaan parameter. Di sini kita lihat dari hasil SPSS variable in the equation. Kita interpretasikan bahwa nilai p-value signifikansi variabel fakultas 0,03 kurang dari alfa yaitu 0,0. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sebesar min 2,082, yaitu seperti berikut. Lebih besar dari 0,05, maka kita bisa dapat pengaruh yang signifikan, yaitu jenis kelamin dan IPK terhadap pemahaman literasi variabel bebas saja yang signifikan berpengaruh signifikansi yang lebih kecil dari alfanya yaitu 5% atau 0,05. Variabel tersebut adalah variabel fakultas dengan nilai signifikansi 0,03. Selanjutnya, kita bisa membaca juga dari variabel in the equation itu ada odds ratio. Nah, odds ratio itu besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai expiry atau odds ratio. Interpretasinya dari
variabel jenis uang sama dengan logaritma natural 0,81. Oleh karena ini hubungan positif terhadap literasi keuangan. Selanjutnya kita menuju ke variabel fakultas. Nah, kita lihat di XB ini fakultas memiliki nilai OR atau HB-nya itu 8,019. Maka yang berasal dari fakultas ekonomi yang semula kita kasih kode 1, variabel independen memiliki literasi keuangan dengan kode 1 variabel dependen sebanyak 8,019 dibandingkan dengan fakultas non-ekonomi yang kita kasih kode 0 variabel independen, yaitu nilai B sama dengan logaritma natural dari 8,019 sama dengan 2,082. Oleh karena itu, nilai B positif. Maka fakultas mempunyai hubungan positif terhadap literasi keuangan. Selanjutnya variabel terakhir ada IPK dengan OR atau expired B. Di sini kita lihat nilainya 1,746. Maka IPK lebih besar sama dengan 2,5. Dan kita kasih kode 1 variabel independen memiliki literasi keuangan dengan kode 1 variabel dependen sebanyak 1,746 dibandingkan IPK kurang dari 2,5 dengan kode 0 saat variabel independen. Nah, di sini nilai B sama dengan logaritma natural dari 1,746 sama dengan 0,557. Oleh karena itu, nilai B positif, maka IPK mempunyai hubungan positif terhadap literasi keuangan. Oke, ini referensi yang kami pakai. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan mengenai tutorial regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin agak rumit, tetapi kalau kita pahami dan baca pelan-pelan, insya Allah bisa dipahami dan dimengerti. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.